Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap akan meluruskan pemahaman yang salah dari doktrin Tritunggal Maha Sesat. Sudah sekian ribu tahun tidak ada yang mengkoreksinya. Padahal doktrin ini membawa kebinasaan kepada manusia. Buah pikiran Tertullianus yang diajarkan sampai sekarang itu bertentangan dengan Alkitab. Sebab itu, mari kita luruskan dengan ayat-ayat Alkitab. Apakah ini kesombongan? Tidak. Itu kan kalian saja yang berlindung di balik kata-kata itu kan, supaya orang tidak mengoreksi doktrin itu. Begitu kan? Kalian mencap orang yang meluruskan sebagai orang yang sombong, sok suci. Tidak, kami meluruskannya dengan ayat-ayat Alkitab. Sebab kalau tidak diluruskan, maka banyak orang akan tersesat oleh doktrin si Tertullianus yang diajarkan, diyakini oleh para pengikutnya, yaitu para pendeta penganut paham Tritunggal. Mereka selalu berteologi, teologi yang mereka berpikir kalau mereka sudah sekolah teologi, sudah mengerti, sudah bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, maka mereka berhak mewakili Tuhan Yesus. Mereka merasa sebagai wakil-wakil dari Yesus. Padahal tidak ada satupun ayat-ayat yang mengajarkan demikian. Mereka berteologi, memahami Alkitab itu, dengan berteologi, memakai buku-buku filsafat. Padahal siapa penulis buku-buku filsafat itu? Mereka tidak lebih adalah penjual buku, penjual pemikiran-pemikiran yang tidak alkitabiah. Itu penulis-penulis daripada buku-buku filsafat itu. Semakin mereka berteologi, semakin mereka berfilsafat, semakin aneh-aneh pemikiran yang keluar itu, semakin jauh mereka memahami Alkitab. Alkitab tidak perlu dipahami seperti itu. Karena apa? 2 Petrus 1 ayat 20, nubuat tidak boleh di firman Allah itu tidak boleh dinubuatkan dengan sembarangan. Kita baca saja ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh kehendak sinode, tidak boleh kehendak gembala, tidak boleh. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau sekarang ini teologi, tetapi bagaimana sebelum perjanjian baru? Kata Yesus dalam Matius 16 ayat 12
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, itulah tafsir ragi Farisi dan Saduki. Kalau sekarang teologi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Silakan dibaca Matius 23 ya. Silakan dibaca itu. Iya. Apa saja yang sudah dirubah oleh orang-orang Farisi itu. Mereka semau gue. Nah, itu bahasa tahun berapa itu semau gue itu? Bahasa tahun-tahun 70-an ya. Karena umur saya juga sudah lebih dari itu. Maksudnya kelahiran saya. Tidak boleh. Yang membuat itu semuanya saja ditafsir-tafsir. Jadi silakan dibaca Matius 23. Apa saja itu yang sudah dirubah-rubah oleh Farisi. Ternyata dulu sudah ada. Dan sekarang zaman modern itu bernama teologi. Jadi jangan bangga ya dengan kalau Anda bergelar sarjana teologi, master teologi, dokter teologi. Itu sama sekali tidak jaminan saudara-saudara memahami Alkitab. Untuk memahami Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Alkitab diilhami oleh Yesus. Jadi untuk bisa mengerti sembah Yesus, maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus sendiri yang akan membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci, bukan mengerti Talmud. Yesus sendiri yang akan membuka pikiran kita, bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal. Itu Alkitab. Jadi jangan diputar balik. Juga lihat dalam Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Dia tidak membaca buku-buku tafsir. Ya kan? Dia tidak membaca Talmud. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang ini ragi itu ya dipahami sebagai teologi. Hati-hati dengan pengajaran para teolog-teolog ini. Karena sangat bertentangan dengan Alkitab. Pak Pendeta ini bisa aja nih fitnah. Hoak. Kita buktikan. Loh, kita buktikan dengan Alkitab. Bukan dengan buku-buku tafsir. Benar tidak? Kalau teologi itu sampah. Dulu ya, waktu Saulus ya, dia itu kan orang Farisi, garis keras. Dia sangat mempercayai ragi Farisi. Makanya dia menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen. Tapi begitu dia mengenal Yesus, dia katakan apa? Semuanya itu sampah. Betul-betul sampah. Jadi zaman sekarang teologi itu sampah. Karena bertentangan dengan Alkitab. Tapi anehnya,
dipercaya dan diyakini lalu diajarkan oleh para pendeta Tritunggal yang mengaku mereka adalah kaum terpelajar. Kenapa hal-hal seperti ini tidak diselidiki? Bukti bahwa teologi sampah itu yang bertentangan dengan Alkitab, Alkitab mengatakan Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Esa itu roh, karena Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah maha hadir, karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yeremia 23 ayat 24. Tetapi teologi mengatakan apa? Allah Tritunggal. Benar tidak? Coba. Itu para pendeta Tritunggal. Jawab. Teologi mengatakan Allah Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Kalau ditanya Allah itu roh, lalu buktikan kalau Allah itu pribadi. Mereka mulai mengarang. Oh, pribadi ini seperti itu, pribadi ini seperti itu. Tidak ada satupun ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan Allah pribadi. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan 3 pribadi yang berbeda. Tidak ada satupun ayat-ayat yang mengatakan, apalagi menulis Allah itu Allah itu Tritunggal. Tidak ada. Tetapi tidak tahu malu, ya, dan mereka berterus terang mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Ini kan bertentangan dengan Alkitab. Mereka tidak tahu malu. Dan mereka tidak takut-takutnya loh kepada Allah. Mereka fitnah Allah. Iya kan? Itu suatu bukti bahwa teologi itu sampah. Sampah itu penuh dengan penyakit. Sampah itu yang menyumbat saluran. Ya, kalau sampah itu dibiarkan dan tidak dibuang, maka sumber dari sesuatu yang benar itu ya akan terhambat oleh sampah. Sampah itu penuh dengan virus, penuh dengan bakteri, penuh dengan racun yang pasti akan mematikan. Itu sampah teologi harus dibuang. Dengan apa? Dengan firman Allah. Sebab itu saya tidak henti-hentinya ya menyatakan, mengabarkan ya, bahwa Tritunggal itu sesat. Dalam 10 tayangan saya ya, itu 9 pasti saya berbicara mengenai ini. Bagaimana saya mau berbicara mengenai tingkat yang lebih tinggi lagi, mengenai keadaan sorga yang ada di dalam kitab Wahyu. Kalau hanya pemikiran seperti ini saja, ya, dokter teologi tidak mampu. Nah, kalau saya berbicara mengenai keadaan sorga ditinjau dari buku, dari kitab Wahyu, jelas levelnya berbeda. Tidak akan mampu dokter teologi untuk mengerti. Karena dasarnya sudah salah. Allah roh dibilang Allah pribadi. Allah Esa dikatakan Allah Tritunggal. Tritunggal itu adalah Allah ciptaan yang ada di otaknya si Tertullianus. Allah Tritunggal itu yang ada di otaknya para pendeta penganut Tritunggal, bukan Allah yang ada di Alkitab.
Seperti contohnya, ya, Allah itu punya nama. Allah di Alkitab yaitu namanya Yesus. Tetapi kalian melencengkannya. Karena ada Matius 28 ayat 19 yang mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kalian katakan bahwa Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda. Itu kesalahannya di situ. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Mengerti? Jadi sekali lagi saya katakan, ya, kalau kalian tidak mengerti, belajar. Jangan kalian ajarkan kesalahan-kesalahan itu. Karena orang akan tersesat. Dengan pengajaranmu yang salah itu, yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, dan sering saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Ya, Alkitab adalah kitab suci. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku filsafat. Karena Alkitab adalah firman Allah, dia bisa menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Tidak perlu lagi ini konfirmasinya kepada buku-buku filsafat, sok. Yang penulisnya, tadi saya katakan, itu adalah penjual ide, penjual buku, ya kan? Yang hanya mencari keuntungan sendiri, begitu kan? Yang itu yang kalian rekomendasikan. Aneh. Kalian tidak menghargai Yesus yang adalah Tuhan Allah yang mengilhami penulisan Alkitab, ya, 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Ayat 15, orang yang beriman kepada Yesuslah yang selamat, bukan kepada Bapa, bukan kepada Allah Tritunggal. Banyak tayangan saya yang mengatakan, ya, yang menjelaskan dari sisi Alkitab bahwa Bapa itu bukan Allah. Ya. Itu dari Alkitab, bukan dari buku tafsir. Di zaman dulu orang Israel itu mengakui atau mengatakan seperti ini, bukankah engkau Bapa kami? Itu dia menyatakan kepada Allah. Dan itu bukan nama Allah, Bapa itu, tapi sebuah pengakuan. Karena Allah sendiri menyebut bangsa itu adalah anak-anaknya. Mengerti? Waktu firman menjadi manusia, di sorga kan ada roh Allah. Dalam diri manusia itu kan rohnya roh Allah. Ya. Manusia itu, manusia Yesus, ya, dia menyebut Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Itu adalah kiasan dirinya yang di sorga. Setelah manusia Yesus mati, bangkit, kan rohnya bangkit, ya. Yang bangkit rohnya dan naik ke sorga, sebutan Bapa itu, ya, yang disebut kiasan itu sudah tidak berlaku lagi karena dialah Allah. Nah, yang seperti ini tidak dimengerti oleh kalian karena kalian bukan penyembah Yesus. Sebab itu seperti ini tidak pernah dibukakan kepada kalian. Begitu kan? Sebab itu kalian menghujat, oh, kenapa ada Bapa kiasan? Kalian kaget. Di sorga sudah tidak ada Bapa lagi. Yang menjadi Allah adalah Yesus Kristus. Allah itu Allah yang dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap Allah. Dulu namanya Yesus, dinyatakan pada saat firman, ya, menjadi manusia, baru nama Yesus itu dinyatakan. Nama Allah adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Ya. Nama anak itu, manusia itu Yesus. Lukas 1 ayat 31. Nama Roh Kudus itu Yesus. Yohanes
14 ayat 26. Kurang apa lagi? Hal-hal sepele seperti ini tidak bisa kalian mengerti karena ada selubung yang menutupi. Kalian selalu berteologi. Teologi tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya firman Allah yang dapat menyelamatkan manusia lewat iman kepada Yesus Kristus. Memangnya kalian pikir yang punya sorga itu si Tertulianus atau sinodemu? Yang punya sorga itu adalah Yesus. Jangan berteologi ya untuk memahami Alkitab, melainkan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Baru bisa memahami Alkitab. Sebab itu saya katakan bertobatlah. Bertobat. Nah, kalau kalian tidak mengerti, belajar. Belajar kemari ke Staol. Ada itu nomor WA-nya. Kami ya hanya memahami dari sudut pandang Alkitab. Tidak dari sudut pandang manapun juga. Apalagi buku-buku filsafat itu. Tidak. Kami penyembah Yesus. Satu-satunya Allah yang benar. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Allah Tritunggal, tidak menyembah yang lain. Sebab itu pikiran kami dibukakan sehingga kami mengerti kitab suci. Shalom.